Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video presentasi dari kami kelompok 6 kelas 2024B. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil pembahasan kami mengenai topik peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, studi kasus pemerintah daerah di Tanzania. Materi ini bersumber dari artikel yang diberikan oleh dosen kami terkait peran SIA dalam tata kelola keuangan daerah di negara berkembang. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abida Adelia dengan NIM akhir 265, kemudian ada Aldo Ramadhani dengan NIM 238, ada Aprilia Saputri dengan NIM 055, ada Gea Audrey dengan NIM 145, dan yang terakhir ada Melinda Awalin dengan NIM 00. Oke, setelah perkenalan singkat anggota kami, selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama. Yang pertama yaitu peran AIS dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Sistem Informasi Akuntansi atau AIS berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik, yaitu good governance di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam aspek akuntabilitas, partisipasi, predictabilitas, dan transparansi. Namun berdasarkan hasil studi oleh Calu dan Casey pada tahun 2011 terhadap sejumlah pemerintah daerah atau local government authorities di Tanzania, ditemukan bahwa peran AIS dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut masih tergolong terbatas dan belum optimal. Yang pertama yaitu ada prinsip akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas, AIS telah digunakan untuk mendukung proses penganggaran dan pelaporan keuangan yang menjadi dasar bagi audit eksternal. Melalui pelaporan keuangan ini, LGAS dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah pusat dan lembaga pengawas seperti auditor negara atau CAG. Namun, AIS belum sepenuhnya digunakan untuk membangun sistem akuntabilitas internal yang kuat. Penilaian kinerja pejabat daerah belum berbasis pada standar dan indikator yang jelas, dan fokus pelaporan masih dominan pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat, bukan dari keseluruhan sumber pendapatan daerah. Dan prinsip partisipasi. Dalam aspek partisipasi, keberadaan AIS belum mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan lebih banyak ditunjuknya yaitu ada prediktibilitas. Dari sisi prediktibilitas, AIS telah mengikuti peraturan dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lembaga standar akuntansi seperti NBAA. Namun terdapat kelemahan dalam pemahaman terhadap standar akuntansi yang relevan untuk sektor publik seperti International Public Sector Accountant Standards atau IPSAS. Banyak LKA justru menerapkan standar akuntansi sektor swasta seperti IFRS yang kurang sesuai. AIS juga belum digunakan secara strategis untuk merespon perubahan lingkungan eksternal atau untuk menyusun strategi keuangan jangka panjang. Kemudian ada transparansi, di mana dalam transparansi ini sistem AIS sudah menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti laporan bulanan, kuartalan, dan tahunan. Namun informasi ini jarang dipublikasikan secara terbuka dan jika dipublikasikan pun masih terbatas dalam cakupan dan tidak mudah dipahami masyarakat karena menggunakan istilah teknis dan bahasa asing. Sebagian besar masyarakat di tingkat akar rumput tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah. Kemudian ada peranan AIS dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun AIS ini telah diterapkan di daerah, implementasinya masih belum mampu secara signifikan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasannya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap sistem, lemahnya keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam desain, penerapan, dan pemanfaatan AIS
agar sistem ini itu dapat benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, partisipasi prediktif, dan transparansi di lingkungan pemerintah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas AIS. Terdapat faktor yang menghambat kinerja serta mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik di lingkungan daerah. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan kapasitas SDM. Banyak pegawai pemerintah daerah belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengoperasian AIS dan pemahaman atas standar akuntansi yang relevan, terutama terkait ICT dan pelaporan keuangan publik. Kedua, ketergantungan pada pemerintah pusat. LJAS sangat tergantung pada kebijakan dan pendanaan dari pusat yang membatasi fleksibilitas dan inisiatif lokal dalam penggunaan dan pengembangan AIS. Ketiga, terbatasnya infrastruktur dan fasilitas teknologi. Keterbatasan sarana seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak yang sesuai membuat penerapan AIS tidak berjalan optimal, khususnya di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terkomputerisasi. Keempat, rendahnya kepemilikan lokal terhadap AIS. Sistem AIS seringkali dianggap sebagai proyek pusat, bukan sebagai alat strategis lokal, sehingga menurunkan motivasi pegawai untuk menggunakannya secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah konkret cara merancang atau meningkatkan AIS agar benar-benar mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. 5 prinsip dalam desain AIS yaitu yang pertama ada kontrol, kedua relevansi, ketiga kompatibilitas, keempat fleksibilitas, dan kelima cost benefit. Baik, selanjutnya ini ada menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, di mana AIS ini harus local driven, mulai dari analisis kebutuhan penggunaan paling bawah, memakai istilah serta bahasa yang mereka pahami, serta alur kerjanya itu menyesuaikan rutinitas dan SOP di lapangan. Next slide, ini ada penguatan SDM dan budaya data. Tanpa orang yang mengerti, sistem sehebat apapun akan mubazir. Program pelatihan terjadwal plus pendampingan harian akan menumbuhkan budaya data driven decision making di semua level. Selanjutnya ini ada integrasi dan harmonisasi sistem, di mana duplikasi import dan silo data melemahkan akuntabilitas. Dengan integrasi, satu sumber data dipakai untuk perencanaan transaksi hingga pelaporan, sehingga audit trial jelas dan efisien. Selanjutnya, ada dukungan regulasi dan anggaran. Untuk mendorong pengembangan sistem AIS secara optimal diperlukan dukungan kuat dari sisi regulasi dan juga sisi anggaran. Terdapat 3 poin utama yang menjadi pilar dalam dukungan ini. Yang pertama ada kebijakan pusat, beri otonomi teknis. Pemerintah pusat perlu memberikan keleluasaan kepada institusi atau unit teknis dalam mengambil keputusan dan melakukan inovasi terkait pengembangan AIS. Otonomi teknis ini penting agar pelaksanaan tidak terganggu oleh birokrasi yang panjang dan agar tim pelaksanaan dapat cepat beradaptasi dengan kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, ada alokasi dana khusus pengembangan AIS. Dukungan anggaran menjadi aspek krusial. Perlu ada alokasi dana yang secara khusus disiapkan untuk pengembangan dan pemeliharaan AIS, mulai dari infrastruktur, perangkat lunak, hingga kepelatihan SDM. Tanpa anggaran yang memadai, pengembangan sistem tidak akan berjalan optimal. Yang ketiga, ada batasan intervensi politik. Nah, untuk menjamin keberlangsungan dan profesionalitas pengembangan AIS perlu ada pembatasan terhadap intervensi politik sistem informasi akademik yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan institusi dan juga standar profesional, bukan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Melalui 3 pilar ini, pengembangan AIS dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada RNR atau Roles and Responsibilities. Nah, slide ini itu menyoroti 4 elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam memperkuat peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi atau AIS di tingkat daerah. Keempat elemen ini tersebut adalah yang pertama, ada menerapkan 5 prinsip desain. Pengembangan AIS harus berpijak pada 5 prinsip utama desain sistem, yaitu ada kontrol, relevansi, kompatibilitas, fleksibilitas, serta biaya manfaat.
Prinsip ini memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien dan juga mudah diadaptasi. Yang kedua ada local driven dan partisipatif. Sistem perlu dibangun dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di daerah. Ini akan meningkatkan rasa kepemilikan serta memperkuat keberlanjutan implementasi AIS. Yang ketiga ada kuatkan SDM dan juga integrasi sistem. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen yang paling penting untuk memastikan pengelolaan AIS berjalan dengan efektif. Selain itu, integrasi dengan sistem informasi lain akan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada juga dukungan regulasi dan anggaran. Nah, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat serta ketersediaan anggaran khusus menjadi fondasi penting agar AIS dapat berjalan dengan optimal dan keberlanjutan. Dengan mengimplementasikan 4 elemen ini secara sinergis, maka efektivitas AIS dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat tercapai secara maksimal. Nah, kesimpulan dari penyampaian materi dari teman-teman dan juga saya, sistem informasi akuntansi atau AIS ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance di tingkat pemerintahan daerah. AIS juga berkontribusi terhadap 4 prinsip utama tata kelola, yaitu akuntabilitas, partisipasi, prediktibilitas, dan transparansi. Namun implementasinya di sejumlah pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di Tanzania masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas AIS antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan juga keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain itu, tekanan politik dan administrasi turut memperlemah fungsi AIS sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan. Untuk mengoptimalkan peran AIS dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah, diperlukan strategi penguatan yang mencakup kompatibilitas, fleksibilitas, dan juga biaya manfaat. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, dan juga keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah krusial dalam mendukung efektivitas AIS secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.